Kemarin kita sudah membahas tentang hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Di antaranya adalah Porifera, Petrik. Nah, Petrik kan Echinodermata, SpongeBob, Porifera kan, dan lain sebagainya. Arthropoda, hewan yang kakinya berbuku-buku. Kemudian ada Helminthes, cacing pita di situ. Cacing pita itu banyak terdapat pada hewan. Lalu ada Annelida atau cacing gilik, cacing tanah kalau kita yang seperti biasa dipakai untuk ngurak. Kemudian moluska. Nah, kemarin si Gary kan ada itu siput ya, yang merupakan hewan bertubuh lunak. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang punggung. Di antaranya adalah Pisces, ikan, kemudian amfibia, kodok, katak, reptil, ya, kadal, buaya, ular, dan lain sebagainya. Lalu aves, burung atau unggas, dan untuk mengingatnya kalian dengan param. P-nya Pisces, A-nya amfibi, R-nya reptil, A-nya aves, dan M-nya mamalia. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang punggung. Konsepnya itu. Nah, kita lanjutkan. Pada vertebrata itu mempunyai ciri-ciri tubuh. Yang pertama adalah organ dalam dilindungi oleh rangka. Ya, rangka atau tulang. Biasanya otak, misalnya di kepala kan dilindungi oleh tengkorak. Jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang dada. Lalu tubuhnya biasanya simetris bilateral. Simetris bilateral itu jadi kalau dibelah secara memanjang, dibelah bukan dipotong. Dibelah, kalau dipotong kan begini. Kalau dibelah memanjang, itu akan mempunyai tubuh yang sama, ya, persis sama. Kemudian ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu sistem pengeluaran berupa kulit, berupa ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tubuhnya ditutupi kulit dan rambut. Nah, ini yang harus kalian ingat. Sering mengatakan kita kalau pada kucing itu disebutnya bulu kucing. Beda ya, antara rambut dengan bulu itu beda. Rambut itu yang pada mamalia, kalau bulu itu adalah pada unggas di sini. Kemudian ada sistem peredaran darahnya, terdiri dari pembuluh darah, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai sistem pernapasan, terdiri dari hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu adalah sistem untuk perkembangbiakan. Pisces itu adalah ikan. Semua jenis golongan ikan itu adalah termasuk Pisces, kecuali kalian harus ingat ada ikan yang disebut ikan tetapi sebenarnya bukan ikan, yaitu adalah paus. Paus dengan lumba-lumba itu mamalia karena mereka menyusui anaknya. Lalu ada ciri-cirinya Pisces itu, jantung terdiri dari dua ruang, hanya ada serambi dan bilik ya. Kemudian streamline. Nah, bentuk tubuhnya streamline. Streamline itu ramping lurus sehingga dia mudah bergerak di dalam air seperti ini, dia streamline. Kemudian mempunyai insang, jelas karena mereka bernapas di dalam air. Lalu habitatnya di mana? Ya di dalam air. Masa ada ikan yang hidup di darat? Lalu mempunyai gurat sisi. Nah, gurat sisi ini adalah gurat yang memanjang di sepanjang tubuh ikan ini nih. Panjang kan? Nah, ini menandakan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui perubahan arus air dan tekanan air, sehingga dia bisa bergerak sesuai dengan perubahan tekanan dan arus air tersebut. Lalu bersifat ovipar, lalu bersifat poikiloterm. Ya, poikiloterm itu berdarah dingin. Lalu amfibi itu katak atau kodok. Ada juga ini jenisnya salamander. Ciri-cirinya adalah ovipar, katak juga ovipar, salamander juga ovipar, amfibi ya. Kemudian yang kedua, habitatnya air, darat, dan rawa-rawa. Kemudian bernapas bisa dengan paru-paru, bisa dengan insang, dan bisa bernapas dengan kulit. Lalu ovipar atau bertelur. Lalu sama dengan ikan poikiloterm atau berdarah dingin, suhu tubuh sesuai dengan lingkungannya. Kita lanjut ke reptil. Reptil itu adalah ada iguana, ada komodo, ada kadal,
kemudian biawak, cecak, dan lain sebagainya. Itu bernapas dengan paru-paru, berjari 5, kemudian bersifat ovipar juga, bertelur, kemudian bersifat poikiloterm, sama berdarah dingin juga ya. Dan jantungnya sudah mulai ada perkembangan karena dia sudah mulai mempunyai, jantungnya sudah beruang 3 atau 4. Kemudian tubuhnya ditutupi dengan zat tanduk atau keratin bersisik, jadi bersifat zat tanduk, seperti zat tanduk. Kemudian kita lanjut ke apes. Apes adalah unggas atau burung. Di sini ada ovipar, bertelur, kemudian homoioterm. Nah, ini sudah mulai homoioterm, artinya suhu tubuhnya tetap berdarah panas. Kemudian bernapas dengan paru-paru, lalu tutupi dengan bulu. Nah, ini bedanya. Kalau bulu itu seperti burung unggas begini, bersayap. Nah, ini jelas bersayap, udah tahu ya, pasti bisa kan untuk terbang. Yang terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia itu bernapas dengan paru-paru, tubuh ditutupi dengan rambut, kemudian mempunyai kelenjar susu atau mamae, maka disebut mamalia. Itu berasal dari kata mamae. Mamae itu susu, kelenjar susu. Habitatnya di mana? Di darat, di air juga bisa, yang tadi ikan paus ya. Lalu bersifat vivipar, beranak ya, melahirkan anak. Bersifat homoioterm itu dia mempunyai kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya tidak sesuai dengan suhu lingkungan. Kemudian bernapas dengan paru-paru.